Jadi begini ya, begini. Kita mesti fair. Berbicara tentang relasi suami istri itu sebetulnya begini. Ketika seorang istri amalan yang paling istimewa sebagaimana diinformasikan dalam hadis adalah husnul tabakun. Jadi dulu ada sahabat perempuan itu datang kepada Nabi protes. Jadi kalau misalnya sekarang kita menemukan ibu-ibu banyak yang protes itu ya memang sudah dari dulu. Cuma bedanya dulu sahabat-sahabat perempuan itu protesnya keren. Mereka protes pahala. Datang kepada Nabi kemudian matur begini, ya Rasul, bukankah engkau itu nabinya laki-laki dan perempuan? Engkau sebagai Rasul diutus oleh Allah kepada laki-laki juga perempuan. Tapi kenapa dalam amalan dibedakan? Ada amalan-amalan yang hanya dilakukan oleh laki-laki tapi tidak melibatkan perempuan. Di antaranya sholat Jumat, wong lanang Jumatan, wong wadon ngenteni lakine balik Jumatan. Wong lanang perang, wong wadon beli wajib mangkat perang. Nah ini wong lanang sholat jenazah, wong wadon ora wajib sholat jenazah. Ora wajib loh ya, ora wajib, bukan tidak boleh, tidak wajib. Oke. Nah, artinya apa? Artinya ada amalan-amalan yang kami tidak punya kesempatan untuk berlomba mendapatkannya. Maka apa kata Nabi? Nabi memberikan satu jawaban. Sampaikan kepada wanita yang ada di belakangmu bahwa husnul tabaun, pelayanan terbaik seorang istri, servis istimewa seorang istri kepada suaminya itu imbang pahalanya dengan semua itu. Ini luar biasa. Ya coba. Apalagi kalau kita menggunakan keterangan yang ada di Uqudul Lujen. Kadang-kadang ada perempuan itu nggak cocok dengan Uqudul Lujen. Iya, padahal yang cocoknya juga banyak sebetulnya. Itu kan ada sampai keterangan seorang istri yang bersalaman kepada suaminya itu bisa merontokkan dosa, apalagi sampai dicium itu seperti mencium Hajar Aswad. Luar biasa. Iya. Akhirnya nasi ngomong karo kula kebenaran jika ngelatih tangannya laki kula ireng. Lo sampeyan mangkat umroh, mangkat haji. Sekarang umroh itu ongkosnya hampir seperti haji. Sampai di sana, saya itu dari berangkat sampai akhirnya pulang lagi ketika di Mekah itu cuma bisa sekali. Itu pun setelah Masya Allah saya doa luar biasa, ya Allah masa iya kula sampai tekaning balik di bisa ngambung Hajar Aswad laka ceritain kula menangasin takon kapriben loh. Iya akhirnya peragat ndonga mokoran anak wong mar antum Indonesia naam ayo anak Indonesia tuqabil Hajar Aswad, pengen ngambung Hajar Aswad jadi gulai wah ya pengen pisan ngintil gula. Ngintil gula akhirnya ngintil ternyata anak carai, anak teknik, anak strategi, iku gampang. Jingjit ning dari samping ya, dari samping jalannya itu miring, itu bisa, saya bisa, istri saya bisa. Peragat kula kesuwun, arpan nerusaken sholat sunat tawaf, kula ditarik kok dingin. Gampang soal sembayang, beli kudu sekian apa, jaluk duit lah, jadi kula bokatan calo ku calo wali sanga bae jadi kulai nyucup Hajar Aswad dan calo we. Baik. Oh sampai tekanin kana ka durung tentu bisa nyucup Hajar Aswad. Ning omah Hajar Aswad anak aja diangguraken. Kula barang nerangaken mekonon Kiai Bakir, barang nerangaken mekon akhir anak jamaah kula wis bismillah Kang. Kula awit sekian arepan belajar dadi solihah. Lilokan singarane nakoni laki engko mangan jaluke karo apa lawe apa. Iya. Wis pokoke gawe lau maning orek-orek, gawe lau maning ico-ico.
Kadang kala lakine sampai request jadi lakine sekali-kali no gawe laku sing ya daging tak apa di toko kakene panjelan. Barang wis ngaji mekonon langsung pengen soleha apa? Bengi ditakoni lakine, "Kang, iki request lawu apa?" Masyaallah. Luar biasa. Lakine ki lakine. Kesempatan jadi lakine. Kesempatan. Iya, wes iki nyambel terasi, goreng lele, gawe pecel lele jadi lakine. No, yang di duitnya ngupai celekedik, kudu celekeduk, celekedik 20.000. Tadi jari rabi nih Kang solehai ku maning tahun arbae. Pesen pecel lele ngupai 20.000 lele bekarabe dipecel. Lah ini kan artinya begini, harus ada perimbangan. Ingat Al-Quran mengatakan walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Al-Quran juga mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kalimatnya asyir itu dari fi'il madhi asyara yu'ashiru mu'asyaratan. Kalau kita ngaji sorof, faedahnya musyarakah. Jadi kedua belah pihak ketika istri berniat untuk belajar menjadi salihah, maka suami harus membukakan jalan dan membantunya. Maka kalau pelayanan terbaik seorang istri pahalanya imbang dengan jihad, Jum'ah, syuhudul janazah, maka ketahuilah para suami, ukuran iman kalian tinggi atau rendahnya oleh Nabi dilihat dari seberapa kalian baik memperlakukan istri. Dari Kanjeng Nabi, ini haditsnya sahih loh. Haditsnya sahih, riwayat Imam Muslim. Nabi mengatakan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik dari kalian adalah yang paling baik memperlakukan istri dan keluarganya, dan saya adalah orang yang paling baik memperlakukan istri saya. Masya Allah. Coba Kanjeng Nabi adus junub, adusnya bareng ya wakil. Itu ada disebutkan hadisnya oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Bulughul Maram an Adillatil Ahkam. Aduse bake siji, cibuke mung siji. Dadi genteran cibuk senggolan tangan. Masya Allah. Sayyidah Aisyah menceritakan Nabi itu kalau minum gak mau pakai gelas lain kecuali gelas yang saya gunakan minum. Ketika saya perhatikan ternyata Nabi menempelkan gelas di bibirnya itu persis di bekas tempelan bibir saya. Masya Allah. Coba. Tadi Kanjeng Nabi nempelakan itu barenganan Aisyah zaman sekian mong bekas gelasnya lagi apa mambu bako. Baik. Kemudian bagaimana diceritakan ketika di masjid itu orang-orang Habasyah melakukan tarian. Saat itu Nabi kasih tahu Sayyidah Aisyah, Aisyah, sira pengen nonton belit. Kagolongan wong Habasyah lagi rokos sambil membawa alat perang tombak pendek. Itu di masjid itu. No, akhirnya apa? Sayyidah Aisyah ikut nonton. Kata Sayyidah Aisyah, pipiku nempel persis dari belakang di pipinya Nabi. Elok beli sampai nonton TV tadi tempelan pipi karo lagi nih. Luar biasa itu. Ini Sayyidah Aisyah. No, saat itu Abu Bakar masuk masjid kan marah itu. Abu Bakar marah. Apa apaan kalian? Ini ada Rasulullah. Kalian joget-joget, kalian nari-nari. Kata Nabi, Abu Bakar, khalihim, biarkan mereka. Setiap orang punya hari raya. Ketika tiba hari raya, biarkan orang itu bersenang-senang. Itu luar biasa kemesraan Kanjeng Nabi ketika Sayyidah Aisyah itu lagi head, itu tidur di pangkuan Sayyidah Aisyah. Kemudian sambil disisir rambutnya Nabi melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Karena Sayyidah Aisyah sedang head, maka beliau tidak baca ayat Quran, maka dibacakan oleh Nabi. Ya Allah, kemesraan. Jadi sekali lagi, perempuan husnul tabaul, maka suami adalah husnul muasyarah. Sungguh manis oh sirah kasih cintamu, bukan persis novel.